Tuhan pastinya. Mari saudara kita berdoa. Mari Roh Kudus pimpin kami ya nama syukur apatakara ya Rabb. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya janji-Mu, kami percaya kemuliaan-Mu, kami percaya Bapa tidak ada yang mustahil di hadapan Kau ya nama syukur ya Rabb. Mari Roh Kudus ajar kami ya Tuhan untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang benar Bapa menurut Engkau ya Tuhan, sesuai dengan pandangan firman-Mu Tuhan. Kami boleh Bapa diperbarui Bapa dari roh kami, pikiran Bapa, baik juga hati kami, Engkau upgrade. Mari Roh Kudus, sebab kami tahu Bapa, kami harus jadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau yang mengingini agar kami hidup Bapa, melakukan pekerjaan-Mu. Tanpa perubahan karakter kami tidak bisa jadi berkat ya Tuhan. Dan kami tahu kami bisa jadi berkat hidup di dalam kuasa-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, dalam nama Yesus Kau juga jamah kesombongan dihancurkan Bapa. Biar semua roh kesesatan juga dirobohkan dalam nama Yesus. Kami percaya sekali lagi kuasa-Mu bekerja, mengurapi dan memberkati bagi kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Ya shalom semuanya, thank you buat yang sudah like ya. Saudara, kemarin saya juga menyampaikan tentang namanya di dalam 1 Petrus 1 ya, kemarin saya sampaikan firman ya, saya buka aja. Ya, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, artinya gini saudara, sejak saudara kenal Tuhan, kemarin saya sampaikan bahwa ada yang dimana roh Tuhan itu mengupgrade sebuah akal budi saudara dan saya. Nah, apa yang di-upgrade? Ya, semua cara berpikir, hati saudara, cara melangkah, cara berbicara, dan aspek-aspek attitude kita semua itu dirubah, dirombak. Sama siapa Pak? Sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus pakai bahan materinya apa? Firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Roh Kudus tugasnya mengajar, ngerombak semua pikiran jasmani kita, baik juga yang dalam setiap roh saudara dan saya. Nah, kalau saudara ikut Tuhan gak ada metanoianya, ya saudara gak lagi ikut Tuhan, tapi saudara sedang berjalan dengan pikiranmu sendiri. Nah, ini yang membuat kita gak mungkin bisa jadi berkat. Ya, kalau cuma masalah uang ya orang dunia juga bisa lakuin. Ya, dengan kebejatannya, dengan dosanya, dengan mungkin orang dunia misalnya main judi, mereka lebih royal ketimbang orang Kristen. Tapi bukan hal yang kayak begitu yang berkenan di mata Allah. Ya, Tuhan ingin namanya semua roh kita ini diajar ya, supaya akal budi pikiran kita baik sisi roh itu dirombak. Ya, waspada dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas apa? Kasih karunia Allah. Ya, waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah, artinya kasih karunia Tuhan itu bukan saudara bisa mempermainkan dengan semua sikap kita yang tidak mengenal Tuhan dan kita hidupi, dan beberapa dosa tuh kita kerjakan. Ya, entah dosanya apa. Kalau saya kan kemarin saya sudah cerita dosa saya ya kesombongan, dosa saya begini, dosa saya begitu. Ya, saya aja yang jadi contoh lebih baik ya. Nah, di ayat yang ke-14 ini lebih saklek lagi firmannya. Hiduplah sebagai anak-anak yang apa? Yang taat. Nah, kenapa sih kita harus ngerombak semua gaya pikir saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan Yesus untuk menuju ke dalam kehidupan yang taat? Ya, bukan hidup liar saudara. Kasih karunia tidak membenarkan hidup saudara bebas melakukan dosa dan dibarengi dengan hidup yang liar. Loh, kenapa? Karena untuk namanya saudara dipakai Tuhan, nggak mungkin saudara dengan semua yang gelap, yang jelek, yang busuk saudara perlihatkan dan memakai nama Yesus. Orang nggak akan bertobat saudara. Ya, orang nggak akan bertobat dengan gaya hidup yang seperti itu. Nah, lihat ya, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu atau kita ya sebagai manusia pada waktu apa? Kebodohanmu. Ya, maksudnya apa? Pada hidup sebelum mengenal Tuhan. Nah, sebelum kita kenal Tuhan, kita bisa melakukan kecurangan, kita bisa namanya melakukan semua kejahatan, kelicikan, ya kebohongan, baik juga namanya pesta pora, nafsu, berzina, macam-macam. Itu apa? Bagi Allah itu ya bodoh gitu yang kamu kerjakan. Kenapa? Ya karena hidup saudara dan saya tuh harusnya ada tujuan untuk bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Ada amin saudara. Nah, seiring namanya Roh Kudus mengupgrade semua akal budi seperti dalam Roma 12 ayat 2. Buat apa sih Pak akal budi kita di-upgrade? Roma 12 ayat 2. Supaya kita itu kenal kehendak Tuhan, mana yang berkenan, mana yang enggak. Nah, beberapa Tuhan ngajar melalui firman-Nya, ngerombak itu dalam hati kita. Nah, sayangnya banyak orang Kristen ngerusak semua
hal-hal yang Tuhan mau tanam dalam hidup kita. Nah, inilah yang jadi banyak masalah sebenarnya, dan tidak sedikit orang tidak memperhatikan tentang hal yang seperti ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita sebagai pengikutnya. Kenapa? Karena waktu saudara nggak memperhatikan ini, yang berpikir cuma Tuhan baik, Tuhan penebus, Tuhan penuh kasih, tapi ada bagian yang saudara itu perlu saudara kerjakan. Apa itu, Pak? Ya ini, ngupgrade semua pola pikir kita dengan selaras segambar dengan Tuhan. Karena pikiran kita yang ditanam dari kecil hingga dewasa, semua tatanan dunia yang ditaruh, dan itu beberapa tuh bertentangan dengan pikiran Tuhan. Nah, inilah yang saudara perlu belajar. Kalau saudara kekristenan nggak belajar ini, ada banyak memang orang nggak belajar. Sayang sekali sebenarnya. Buktinya dari mana, Pak? Gampang aja, Alkitab kamu nggak buka. Nah, beberapa orang nggak pernah buka Alkitab, ya nggak, itu artinya kamu nggak mau belajar gitu. Nah, saat saudara buka Alkitab, ya pelajari tentang yang ini, karena ini penting. Nah, beberapa orang Kristen kena pergumulan, kena masalah, kena namanya tekanan, pressure, dan segala hal-hal yang sangat mengerikan dalam kehidupan manusianya. Padahal udah Kristen, udah terima Yesus, sudah dibaptis, mungkin juga udah bahasa roh juga. Ya, tapi dalam kehidupan hari-hari masalah terus. Kenapa? Karena kamu nggak upgrade. Dan ujung-ujung kalau kena masalah ngomongnya, oh Tuhan izinkan, oh Tuhan nggak ngizinin masalah-masalah yang hidup secara daging, saudara. Kalau saudara pernah dengar khotbah saya tentang apa yang Tuhan izinkan. Nah, kemarin saya lagi highlight khotbah yang kemarin ya. Saya belum masuk khotbah yang ke hari ini. Saya lagi highlight khotbah saya yang kemarin. Nah, kemarin saya buka dalam Keluaran 24. Nah, Musa disuruh ngadep ke Tuhan, naik gunung Sinai, ayat 12. Ngapain? Dikasih perintah sama Allah, yaitu hukum loh yang kita kenal, 10 hukum Taurat. Ya, waktu Tuhan ngasih hukum itu, kenapa dikasih hukum? Supaya nggak liar. Soalnya bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Mesir itu hidup dalam dosa yang sangat mengerikan, banyak penyembahan berhala di dalamnya. Nah, itulah sebabnya Allah memberikan hukum dan perintah untuk ngapain? Mengatur agar anak-anak Tuhan ini tidak lagi hidup dalam dosa ataupun juga dalam tatanan dunia Mesir. Nah, kalau itu nggak dibersihkan, ya saudara nggak bisa namanya masuk tanah Kanaan, ya firmannya bilang begitu, saudara. Ya, shalom. Nah, ya jadi Tuhan suruh Musa naik, bertemu dengan Musa, Musa dikasih hukum. Batunya dibuat sama Allah. Nah, di pasal 32 ayat yang pertama, bangsa Israel menunggu Musa turun dari pertemuan Musa dengan Allah. Nggak turun-turun, nggak ada kabar, saudara. Zaman itu nggak ada WhatsApp, saudara. Ya, nggak ada TikTokan, nggak ada, saudara. Jadi nggak tahu nih kapan turunnya ini. Kurang kesabaran. Ya, Harun ya maju ke Harun. Run, Musa nggak turun-turun, bikinlah Allah buat kita. Ya, kasih emasmu. Nah, dengar baik, saudara. Saudara nggak bisa ke hamba Tuhan yang modelnya tidak pernah punya keintiman seperti Musa bertemu dengan Allah. Kamu akan disimpangkan. Walaupun kelihatannya dia hamba Tuhan, pendeta, justru muncul pengajaran yang sangat menyimpang. Dari mana? Dari gereja sendiri. Ya, antikris dari mana? Ya, dari gereja. Advent dari mana? Ya, dari gereja, dari orang Kristen rata-rata. Ya, saksi Yehova dari mana? Ya, dari Kristen juga. Nah, kalau saudara pelajari, Kristen tuh membuat apa aja ya, pengajaran begini. Dan ada orang yang nyimpangin, muncul ini, muncul itu. Dan saya kenal satu dosen, dia ngasih saya pengetahuan ini bagus sekali. Kenapa? Ini yang buat mereka menyimpang, padahal mereka dulu Kristen. Loh, kenapa? Keintiman. Ya, ketidaksabaran membuat bangsa Israel ngapain? Membelot. Makanya saya bilang, kalau akal budimu pemarah, tidak sabar, tidak di-upgrade dalam kehidupan saudara, ketidaksabaranmu ngerusak keselamatanmu juga. Beberapa kita bisa mukul orang, beberapa kita bisa berantem, ribut, yang ninggalin Tuhan karena kelamaan Tuhan nolong. Nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah gereja-gerejaan. Ayo, betul Pak, betul. Mulai bosan, mulai jenuh, pelayanan, udahlah. Kenapa? Nggak sabar. Loh, saya di proses begini tuh awalnya saya nggak ngerti. Kenapa? Nungguin waktunya Tuhan itu rasanya suram hidup kita. Kerasanya kayak suram, serius. Lama ya, kok nggak ada
petunjuk, nggak ada ini. Dia ya waktunya ngapain? Diem. Nah, kenapa? Kalau saudara nggak upgrade, saudara nggak mungkin punya kesabaran nungguin timingnya Tuhan. Nah, beberapa kita bisa gugur di situ. Ya, saya percaya bahwa kita harus belajar tentang perubahan atau upgrade rohani saudara menjadi akal budi yang punya ketaatan, punya kesetiaan, punya pengertian, punya namanya sesuatu yang kamu ketahui hati Tuhan tuh kemana dalam hidup Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama kemarin saya jelaskan. Nah, sekarang saya mau masuk yang kedua. Ya, itu kalau saudara kemarin dengerin khotbah, Pak, saya mau denger khotbah yang pertamanya, saudara bisa klik nama saya. Di situ ada link YouTube, saudara bisa klik. Bagi saya itu bagus firmannya, saudara bisa dengar. Ya, kenapa? Itu tentang akhir zaman. Bahkan saya mau selipin tentang Matius pasal 24 kemarin, cuma lupa. Nah, itu kenapa? Karena banyak orang nanti nungguin Tuhan tuh kelamaan. Ya, kenapa? Kesabaranmu hilang. Kenapa Pak kehilang? Karena kamu gak upgrade. Nah, saat saudara gak ngerti tentang hal yang kayak gini, kamu gak akan namanya bisa melihat bagaimana waktunya Tuhan dan cara kerjanya Tuhan. Nah, yang pertama, kalau orang gak mau upgrade, apa yang kehilangan? Pertama, kesabaran. Nah, kita akan masuk yang kedua. Yang kedua, saudara lihat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, apa hubungannya sama ini Pak? Menurut saya berhubungan. Lihat ayat yang ke-9 dulu. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang nyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, shalom. Nah, dengar baik saudara. Saya bukain satu ayat lagi, Roma pasal pertama. Ayatnya 21. Ya, ini ayat ini saya nggak siapin, tapi Roh Kudus suruh buka. Ya, saya nggak tahu isinya apa saudara. Kita ngikutin aja ya, Tuhan mau ngomong apa, ikutin aja dulu. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi apa? Sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung, binatang berkaki 4 atau binatang yang ini peliharaan nih, hobi nih biasanya. Ya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran ya, akan kebodohan, akan dosa, akan perzinahan, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, dengerin ya firmannya, dengerin saudara. Yang kedua, ya, hidup manusia kalau saudara nggak upgrade ya, tadi firman mengatakan kamu akan masuk dalam ya cinta akan kedagingan, cinta akan uang. Kita semua butuh uang, tapi beberapa orang bisa menjual keimanannya tentang Yesus. Kenapa? Ada uang. Soal kedagingan, soal hobi, itu banyak orang juga masih terjerat. Ya, dan orang bisa namanya serakah dan tamak. Kalau saya nggak di-upgrade dengan Tuhan, saya juga orang yang sama seperti yang firman berkatakan. Kenapa Pak? Cinta uang. Beberapa orang kejar uang, kenapa? Tidak pernah ibadah. Kenapa? Kerja terus. Orang cinta yang bukan Tuhan atau uang, ya, atau hobi dalam hidupmu, kedagingan, hampir pasti itu orang nggak kenal hatinya Tuhan. Kenal hati Tuhan itu susah loh, nggak gampang, nggak cuma model gereja-gerejaan saudara. Ya, karena beberapa orang bisa namanya cuma pakai pola pikir tanpa saudara ngerti hati Tuhan mau kemana dalam hidup saudara. Gampangnya
Contohnya gimana? Gampang aja. Saya sering kali bertanya tentang begini ke jemaat, ngerti nggak tentang destinimu? Nah gitu aja saudara. Beberapa orang Kristen ditanya tentang destiny, nggak tahu. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti hatinya Tuhan. Mayoritas orang Kristen ditanya tentang destininya, nggak tahu. Ini yang bahaya sebenarnya. Cuma ikut ibadah, penyembahan, kerja, ya nggak ada waktu, nggak usah ibadah, kerja aja terus. Loh kenapa? Karena nggak diperbarui. Ya saya dulu namanya jadi Kristen, awal-awal saya jadi Kristen ya, tidak ibadah tuh rasanya sayang sekali. Dulu saya, ya, tidak ibadah tuh rasanya sayang sekali. Kalau dulu mah, wah, saudara jangan suruh saya hari Minggu beraktivitas lah. Saya mau cari duit, pokoknya hari Minggu itu waktunya saya tuayan, saudara. Kenapa? Hari Minggu tuh paling rame soalnya dalam dagangan saya waktu itu, dalam usaha saya. Ya saya masih punya toko waktu itu. Hari Minggu paling rame pada masa itu. Nggak seperti sekarang ya, zaman online Minggu tuh udah biasa aja. Zaman sebelum online muncul, Minggu tuh rame. Banyak orang ke mall dan sebagainya, dan kita bisa menikmati ya duit yang lebih banyak daripada hari-hari weekday lainnya. Nah, beberapa orang namanya cinta akan uang tidak bisa lepas. Kalau ditanya saudara ya, cinta uang apa cinta Tuhan? Cinta uang saya dulu awal-awal kenal Tuhan. Ya saya berani ngakuin dan nggak mau munafik. Sebenarnya kita semua tuh harus bertanya dengan diri kita sendiri, apakah Tuhan benar-benar kita cintai? Atau ada yang lain? Mungkin selingkuhanmu, mungkin, saya juga nggak tahu. Suruh lepasin, oh nggak bisa Pak. Ya, dan ini sangat mengerikan, saudara. Kenapa Pak? Yang kedua, ya tadi saya bilang, yang pertama kesabaranmu. Kedua, pikiran kita cinta akan namanya uang dan yang daging itu sulit lepas. Nah, saya rindu saudara itu harus tahu, kalau saudara namanya, Pak saya ingin diberkati Tuhan, Tuhan nggak masalah memberkati saudara dengan uang, kesehatan, dan lain sebagainya, mobil, rumah mungkin. Tapi bisa nggak saudara menyelesaikan dulu apa yang di pikiran saudara itu, bahwa semua yang kamu minta itu tidak lebih penting daripada Tuhan? Ada amin saudara. Ya sekali lagi saya ulangin, Tuhan nggak masalah saudara mau minta apapun, Tuhan bisa kasih. Ya. Namun Tuhan tuh punya satu persyaratan yang Bapak Ibu tuh harus tahu, bahwa bisa nggak permintaanmu itu nggak lebih penting daripada Tuhannya. Karena Yesus bisa memberikan kalau hati ini bisa dikontrol saudara. Lah bagaimana itu bisa dikontrol Pak? Ya harus di-upgrade. Nah kalau ini nggak bisa muncul di dalam hidup saudara, malah uang yang nguasain hati saudara, beberapa orang nyimpang juga daripada iman. Makanya di dalam firman ini ya, di dalam jerat ya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ya, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Setelah diberkati, banyak orang main pelacur. Setelah diberkati, orang banyak ninggalin jam doa. Banyak saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya malah yang terbalik, kamu minta berkat, berkat yang menguasain hati kita, bukan Tuhan yang menguasain. Nah ini bahaya saudara. Nah dalam firman Tuhan, di masa akhir zaman banyak orang kan lebih cinta uang ketimbang cinta Tuhan. Ya kalau saudara lihat dalam rumah ibadah Tuhan, mau agamanya apa ya sama aja, pasti kasus uang tuh ada. Nah lihat sekarang buktinya mana-mana. Nah ini kita lihat Lukas 15 ayatnya yang ke 12. Nah saya ngomong begini bukan gimana-gimana ya saudara ya, cuman maksudnya ya kita ini belajar cek udah ke-upgrade belum hidup kita. Kalau nggak ke-upgrade, apapun berkat Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan gone, akan ninggalin Tuhan. Ya Tuhan Yesus itu bukan jin saudara yang
berkata, ku beri 3 permintaan, apapun permintaanmu pasti dikabulin. Gak bisa gitu Tuhan. Tuhan ingin namanya sebelum aku memberkati kamu, misalnya begitu. Kalau ini yang saya ngerti tentang Tuhan ya, ya sebelum aku memberkati kamu, kamu siapin dulu dong ini. Sehingga waktu diberkati bukan dikuasai berkat, sehingga kamu kehilangan berkat pun nggak masalah. Seperti Abraham diberkati anak, ya Tuhan minta anak kepada Abraham, minta Ishak. Kalau hati Abraham masih kayak model dulu sebelum dia kenal Allah, mana mungkin dia mau ngasih Ishak? Kalau pikiran Abraham gak di-upgrade sama Tuhan, rohnya gak di-upgrade, gak diajar bagaimana Tuhan itu berkuasa, mana mungkin satu-satunya anak dikasih begitu aja tanpa pertanyaan. Ya firman bilang begitu loh, Abraham diminta anak. Abraham gak cerewet kayak kita tanya, kenapa mesti anak gua, gak yang lain aja Tuhan? Amin saudara. Beberapa diminta sama Tuhan, wah orang takut, dikira Tuhannya gembel, padahal bukan. Tuhan ngetes seberapa kamu itu memperbaiki hatimu itu loh. Ingat ya saudara ya, Tuhan tuh nggak pernah ngerubah hati manusia loh. Tuhan itu cuma nunjukin jalan agar hatimu berubah. Ya sekali lagi saya ulangin, itu perbedaannya di situ. Ya makanya Tuhan bilang aku jalan, ya aku kebenaran. Firman-Nya bilang begitu kan. Tuhan nggak bilang aku loh kebenaran yang ngerubah hati manusia, nggak ada ayat begitu. Makanya dia bilang jalan, ngapain nunjuk jalan aja. Nah beberapa orang berpikir kan nanti dirubah sama Tuhan. Tuhan nggak pernah rubah. Paling banter juga dijamah aja udah, supaya menyadari oh ini dosa ya Tuhan, udah gitu aja. Lebihnya enggak. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan melakukan hal yang demikian, ada banyak ayat yang bisa saya pertanyakan justru. Tapi nanti nih kita khotbah yang itu ya. Nah sekarang saya masuk ke sini dulu. Nah kalau Abraham gak di-upgrade sekali lagi, mau diminta Ishak, ya mungkin udahlah nih gundik saya aja, Hagar aja. Kenapa nggak Ismail yang nggak mau minta? Kenapa mesti Ishak? Ya shalom juga. Nah saya berdoa Bapak Ibu juga harus tahu bahwa upgrade-nya Tuhan itu penting buat saudara. Kenapa? Punya kesabaran yang pertama kemarin saya ngomong. Kedua, ya supaya apa Pak? Nggak tamak, nggak dikuasai berkat. Tapi berkat yang kita pegang, kita yang kuasai. Nah contoh saya kasih tahu saudara. Kalau saudara lihat anak kecil pegang handphone, ya nih saya punya handphone. Puji Tuhan punya handphone lebih, ya, kasih yang agak jelekannya saudara. Kalau lihat yang bagusan dikiranya saya orang kaya saudara. Ini agak jelekan saudara. Nah anak kecil dikasih handphone, menurut Bapak Ibu udah pantas belum? Ayo, ini pertanyaan saya. Menurut Bapak Ibu, ya anak sekarang kan dikasih handphone tuh ya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Kira-kira handphone dipegang ke anak kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun. Kira-kira itu pantas gak? Atau udah apa ya? Ya itulah, udah pantas belum dikasih ini handphone? Dengan umur di bawah 5 tahun, ya ada yang setahun, ada yang masih bayi bahkan mungkin setahun dikasih lihat handphone saudara. Ya 5 tahun dikasih handphone, 7 tahun dikasih handphone, 10 tahun dikasih handphone. Ya menurut Bapak Ibu udah pantas belum umur segitu tuh megang handphone gitu? Ya, belum ya? Harusnya belum ya. Kalau saudara yang bilang belum masih waras berarti. Yang bilang udah pantas Pak, nah berarti itu kurang waras. Ya belum pantas kan. Nah dengar baik saudara, kita sepakat bahwa saya juga akan bilang sama, belum pantas. Nah waktu handphone ini dikasih ke anak umur 2-3 tahun dengan hati yang gak siap, pemikiran yang gak ready, ya dengan kedewasaan yang belum punya, pembelajaran, pemahaman, ya cara menggunakan handphone dan lain sebagainya. Dengar baik saudara ya, dia akan dikuasain handphone, bukan kita yang nguasain handphone. Betul apa betul? Sehingga saudara waktu ditarik ini handphone,
tantrum tuh anak. Nangis langsung. Loh, Tuhan juga sama, saudara. Beberapa orang yang Tuhan tolong saya Tuhan, ya yang sifatnya urgent Tuhan tolong loh. Tapi beberapa yang sifatnya butuh rohmu siap, itu nggak langsung diberkati sampai saudara menyadari. Apa Pak? Oh, masih ada ketamakan. Kamu terlalu cinta uang. Buktinya bagaimana Tuhan? Kamu kerja terus, doa kagak pernah. Waktu sehari 24 jam, 5 menit aja kamu nggak pernah berlutut sembah aku, mah. Dikasih duit tambah banyak, tambah hilang justru. Kenapa? Dikuasai berkat, dikuasai uang. Ayo, betul apa betul? Nah, saya berdoa saudara harus tahu di level kedua ini bukan tantangan yang gampang, saudara. Semua tantangannya tuh wah sangat mengerikan. Lihat Lukas tadi pasal 15 ayat yang ke-12. Ya, ayatnya mana Pak? Nah, kita belajar ini. Kata yang bungsu kepada ayahmu, ya, Bapa berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya ingat ya, ini Tuhan Yesus lagi kasih perumpamaan orang tolol sebenarnya. Saya serius, saya nggak bercanda. Ya, ini Tuhan Yesus kasih contoh bagus sekali buat kita. Kenapa? Nih lihat, tak kasih contoh ya orang bodoh. Ya saya nggak bilang saudara tolol, saudara. Saya bilang ini perumpamaan, dikasih contoh. Ini orang tolol, dikasih lihat sama tuh. Ya lihat, beberapa hari kemudian anak bungsu itu ngapain? Jual, ya bukan separoh, semua bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup yang berfoya-foya. Ya terjemahan yang lain, saudara. Ya terima kasih Kak Catherine. Ya terjemahan yang lain itu dia apa? Bukan foya-foya, saudara, memelacurkan dirinya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, dengar baik saudara. Kalau orang nggak siap, ya ini jadi contoh bagus menurut saya, contoh ini bagus sekali. Kalau saudara diajar firman, nggak saudara mau pelajari dan nggak mau namanya saudara serap dan menyadari bahwa kita perlu roh yang metanoia atau perubahan rohani kita, dikasih berkat, ngapain? Tinggalin bapaknya. Itu bapaknya maksudnya siapa Pak? Ya Tuhan. Beberapa rohani kita tuh kayak anak kecil, dikasih duit tinggalin. Saudara kalau nggak percaya, saudara lihat anak kecil, saudara ya. Saya ini sering main sama anak kecil. Anak kecil kamu kasih mainan, ya kalau di tanganmu ada mainan ya saudara ya, datang dia, terus kita kasih lihat mainan, dia nggak akan lihat muka kita, dia akan lihat mainan kita yang kita bawa. Wah seneng dia, langsung ketawa. Kita kasih mainan, just dia main mainan yang kita kasih. Saudara tahu, saudara panggil coba. Ya misalnya mungkin namanya Excel, ya dicuekin. Dia akan senang dengan mainan barunya dia. Kamu panggil Excel. Ya, tadi waktu kita lagi bawa mainan, Excel ada mainan, langsung. Kamu kasih, dia main mainan barunya. Wah, misalnya mobil-mobilan. Kamu panggil, sampai kering lidahmu, nggak bakal nengok. Yuk, kalau nggak percaya, saudara coba cari anak kecil atau saudara punya anak, kasih dia mainan yang dia suka. Ya udah main nih, ya, barang 2 menit 3 menit, panggil coba, nggak bakal nengok. Dia akan asik dengan mainannya dia. Kenapa? Anak kecil. Sama rohani kita ini, diberkati Tuhan, dipanggil Tuhan, nggak mau.
Gak bakal nengok. Loh kenapa Pak? Rohanimu itu terlalu, ya firman bilang apa tadi? Terlalu bodoh, terlalu gampangan, terlalu kekanak-kanak. Tantangan kita sebagai orang Kristen adalah apa? Salah satunya ngadepin uang loh. Ada amin saudara? Ya bukan berarti kita nggak boleh punya uang, boleh saudara. Tapi uang yang ditaruh dalam hidup kita ini, bisa nggak kita ini jangan dikuasai saudara? Ya selain tantangan kita yang pertama adalah apa? Kesabaran. Kedua, tentang apa? Uang. Saudara mau agamanya apa? Uang tuh tantangan. Suatu hari saya pelayanan saudara. Saya dalam melayani Tuhan doain banyak orang-orang kaya saudara. Waktu saya doain orang-orang kaya, proyek-proyek tanah, ya, gudang, apalagi apartemen, rumah, laku puluhan miliar saudara. Ya bukan sejuta, 2 juta, bukan 100, 1, 2 M, bukan, puluhan miliar. Dikasih Pak? Enggak. Saya juga nggak boleh namanya berpikiran ini orang gini, orang nggak boleh saudara. Kenapa? Ketulusan dalam melayani. Memang ada manusia-manusia yang model kayak begitu, dan saya nggak tahu dalam perkara ini Tuhan mau ngapain dengan saya. Terlepas orang ini begini begitu ya, saya nggak mau pusing saudara. Saya berpikir bahwa setelah kita doakan terus terjadi mujizat, itu semua karena Tuhan kan, bukan karena kitanya. Nah orangnya mau memberi apa enggak ya kita nggak mau pusing, nggak akan namanya mikirin ke sana. Kalau saudara ya beberapa hamba-hamba Tuhan mikirnya ke sono loh, gue dapat apa nih, puluhan miliar. Orang jual tanah aja ya, properti sales marketing 2,5%. Coba ya tanya orang-orang properti, pasti tahu kok. 2,5 M, 2,5% dari angka yang dijual. Nah kalau itu 10 M kaliin aja saudara. Nah itu kejual, ada yang hampir di atas 50 M. Kejual. 1000 pun saya nggak dapat. Saudara tahu Tuhan ngomong apa? Ngetes. Bisa nggak kamu tuh tetap tulus melayani? Ya, orang kan ngomong tulus gampang aja, tapi waktu terjadi transaksi puluhan miliar, ketulusanmu masih ada kah? Loh saya ngalamin itu loh. Dipanggil lagi, doain lagi, tembus lagi, terjadi mujizat lagi. Ya dikasih Pak, 1000 aja nggak dikasih. Loh saya ngalamin kayak gitu. Terus ada beberapa pendoa karena tahu terjadi transaksi begitu puluhan miliar. Ya, dapat apa lu? Nggak dapat apa-apa. Nggak mungkin, nggak mungkin temuin sama orangnya, ngomongnya sendiri. Nggak mungkin lah katanya, nggak percaya teman saya. Dia bilang buat apa saya bohong? Loh kenapa? Ngetes. Kenapa Pak? Kalau uang nguasainmu, ya dengar baik saudara. Beberapa orang bisa tinggalin hadirat Allah. Kenapa? Kecewa. Saya bisa kecewa loh kalau kayak gitu. Dipanggil lagi, males lah. Nggak ada fee-nya, kan gitu. Tetap saya datang. Selama dia menghormati hadirat Allah ya. Kalau yang ada yang satu modelnya urakan saudara ya, sombongnya sama itu, jangan jual properti puluhan miliar saudara ya. Jual tanah kuburan pun gak bakal saya mau datang saudara. Kenapa Pak? Sombong soalnya.
Saya pernah doain di Jogja, hampir terjadi transaksi. Ini yang punya rumahnya juga kurang ajar, saudara. Kenapa nggak pernah mau muncul? Akhirnya menjelang mau transaksi batal tiba-tiba. Terus mau ngundang kita lagi, datang lagi doakan lagi. Oh nggak mau, saya bilang. Kenapa Pak? Kurang ajar. Lo yang butuh malah nyuruh babu lo yang nemuin gue. Maksudnya sorry lo, saya bukan orang terhormat, tapi itu kurang ajar. Kenapa? Saya bawa bendera kerajaan sorga, saudara. Jangan ngeremehin Tuhannya lo. Jangan merasa punya duit. Ya temuin pembantu saya. Oh pembantu lo tak usir, saudara. Suruh doain lagi ke Jogja lagi, nggak mau saya. Diongkosin nggak mau saya. Loh kenapa? Jangan gara-gara uang, saudara. Ya. Nah saya rindu saudara itu harus tahu, di upgrade buat ngapain sih? Tantangan uang itu banyak orang jatuh ya, 90% jatuh. Uang yang tidak dipegang, ya uang yang dipegang dengan karakter yang tidak benar ya, akan merusak rohani kita. Ya, seperti apa Pak? Ya itu anak bungsu tadi. Berikan aku berkat Tuhan, dikasih sama Tuhan. Pasti banyak tuh hasil. Dikasih banyak, ditinggalin Tuhannya. Beberapa orang masalah uang jadi pengkhianat, betul apa betul ya? Ya dulu gembel ya, minta tolong, giliran udah diberkati saudara, waduh boro-boro saudara. Beberapa ditipu, uang diambil, investasi dibawa kabur, segala macam. Uang. Yang bawa kabur apa? Ya Kristen juga ada di dalam. Ayo. Ya. Dan banyak orang kepahitan gara-gara begituan. Saya berdoa saudara sekali lagi ya, upgrade rohmu. Yang kedua, kenapa Pak? Tantangannya uang. Ya setelah namanya si bungsu terima namanya berkat Tuhan yang besar, malah Allahnya yang dihianatin. Ya khotbah begini nggak banyak orang suka, saudara. Kalau kita ngomong hutang lunas, rame saudara. Kalau saya khotbah utang pernah ditonton 400 orang. Kenapa? Utang. Ya, kalau ngomongin didikan bubar saudara. Kenapa? Ya gitu. Rohaninya pengennya yang recehan saudara. Yang pengen namanya dididik, diproses, enggak mau. Hati-hati saudara. Kenapa? Keselamatan kita ini tergantung perjuangan kita loh saudara. Setelah kamu terima Yesus, ya terima Yesus itu ada namanya perjalanan hidup. Dalam perjalanan itu ada perjuangan. Paulus menggambarkan kita ini seperti orang yang lomba lari saudara, menuju satu tujuan, yaitu kerajaan sorga. Ya kalau saudara bilang nggak ada perjuangan Pak, ya ngapain hidup saudara? Nggak usah kerja aja, mati di rumah. Gara-gara uang orang apa? Mabok, judi, korupsi, jambret, perselingkuhan di mana-mana. Kenapa? Uang nguasain. Kalau hatimu nggak beres, kalau hatimu nggak diisi dengan firman, uang kalau nguasain hati anak-anak Tuhan sangat mengerikan terjadinya. Yang pertama apa Pak? Kamu akan kehilangan hadirat Allah. Seperti yang bungsu, dia tinggalin, dia putus dari sumbernya, dia putus dari siapa yang memberi berkat itu. Dia tidak peduli dengan hadirat Allah, dia keluar saudara. Ya dalam firman tadi bilang apa? Terjadi kelaparan. Ya maksudnya apa Pak? Bumi nggak ada yang namanya garisnya flat terus begini gitu, nggak ada saudara. Bumi itu bergoncang pasti. Bumi dengan kerajaan sorga itu berbeda. Kerajaan sorga tidak tergoncangkan, bumi bergoncang saudara. Ada masa naik, ada masa turun. Kamu akan habis dengan semua dalam hal kehidupan tanpa Tuhan. Ya, saya ya bukan soal roh ngambil alih, tapi kita ini mempelajari. Semua ya roh tuh nggak mungkin ngambil alih. Roh itu cuman ngasih tuntunan. Firman kan bilang begitu. Roh Kudus itu penasehat, penuntun. Roh nggak pernah memutuskan, tidak pernah. Keputusannya tetap ada di manusia.
Ya saudara mau hari ini gereja, mau dengerin firman, mau namanya main handphone, mau namanya berdoa, nggak berdoa, yang nentuin roh, enggak, kita. Hari ini mau gereja, hari ini gereja, misalnya besok gereja kan Minggu. Aduh, males lah. Roh maunya kita gereja. Tapi apa roh bisa namanya memutuskan supaya kamu gereja? Enggak, kita yang mutusin. Ya, shalom. Nah, makanya saudara harus ngerti peran Tuhan tuh di mana, firman kebenaran tuh di mana. Nah, posisi-posisinya kita harus tahu. Nah, belajar namanya nanti bisa menguasain semua hal tersebut. Siapa? Ya kita. Kita dari mana? Belajar dari kebenaran. Kebenaran ini memberikan kita kekuatan untuk memutuskan sesuatu yang benar. Ada amin, saudara. Nah, waktu saya cinta uang, saudara ya, terima Yesus, dibaptis, sembuh dari sakit penyakit. Nah, waktu saya ditanya sama istri saya, ayo melayani Tuhan, sejujurnya saya nggak mau melayani Tuhan. Nazar saya waktu itu, kalau lu sembuhin saya ngomongnya waktu itu masih lu gue lah. Kalau lu sembuhin gue, ya waktu itu saya masih goblok, saudara, masih geblok saya, masih belum seperti sekarang, masih kurang ajar. Kalau lu sembuhin gue pelayanan, saya bilang. Disembuhin sama Tuhan, saya mau langgar janji saya. Kenapa? Banyak orang nggak melanggar janji, kenapa? Karena nggak ada firman. Kenapa kita bisa jadi pengkhianat? Seperti saya mau mengkhianati ngomongan saya sendiri. Kenapa? Tidak ada firman. Nggak di-upgrade. Betapa busuknya hati manusia. Nah, akhirnya entah bagaimana saya diingatkan Tuhan ya untuk namanya menepati janji saya sendiri. Ya, yang janji itu saya loh, bukan Tuhan nyuruh saya janji. Janji ya, kalau gue sembuhin lo layanin aku, bukan begitu, saudara. Saya yang keluar sendiri perkataan itu, tanpa paksaan, tanpa bujukan, tanpa tuntunan, ngomong sendiri. Setelah saya terima Yesus, ya akhirnya saya melayani. Udah cinta Tuhan Pak? Enggak, masih cinta uang. Berjalan setahun 2 tahun, kurang lebih setahun 2 tahun lah. Diproses Tuhan, diajar firman, baru sininya berubah. Berubahnya bagaimana Pak? Dikasih lihat orang antara hidup dan mati. Dari situlah saya mulai namanya menyadari uang tuh nggak ada artinya tanpa Tuhan. Ya, dengan Tuhan uang bisa datang kapan aja sesuai dengan wadah yang kamu siapin. Lebih baik, kenapa kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya kok sederhana? Loh, kenapa? Karena Tuhan itu nggak kepingin hambanya itu dikuasai uang, rusak. Uang tuh powernya besar loh. Tuhan bisa ngerubah nasib orang. Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Tuhan bisa merubah semua, namanya kecuali hati ya. Tuhan bukan nggak bisa, nggak mau dia. Dia merubah penyakitmu jadi kesembuhan, itu bisa. Ya, Tuhan bukan nggak bisa ngerubah hatimu. Ya, dengan waktu singkat satu jam berubah hatimu ya. Bukan dia nggak bisa, dia nggak mau. Itu tugas saudara dan saya untuk memperbaiki roh kita atau hati kita. Nah, waktu saya namanya ngikutin Tuhan, ya lama-lama itu berubah sini. Kenapa? Tak responin firmannya. Kalau enggak, ya sama aja sampai hari ini. Kalau cinta uang, saudara, di dalam pelayanan, wah jadi brengsek, saudara. Lihat aja sekarang gereja, saudara, bukan maksud menghakimi. Penyembahan dikurangin. Ya, saya kebetulan ada beberapa pengerja gereja ya ngobrol-ngobrol lah. Itu dikurangin, penyembahan dirubah pakai sistem. Wah, macam-macam, sangat ngeri lah kalau tahu dalamnya. Saya bilang, ya terutama gereja-gereja besar. Saya bilang, sadis kalian ini, saya bilang. Di mana Tuhannya kalau kayak gitu, saya bilang. Penyembahan aja dimanipulasi, saudara. Dibikin sistem gini. Itu benar-benar tanpa Tuhan pun mereka jalan sendiri. Ya, makanya kemarin saya sampaikan, Billy Graham pernah bilang ya di abad 19 loh.
Ya, kurang lebih 120 tahun yang lalu dia pernah ngomong begini. Di masa akhir banyak gereja nyembah tanpa Roh Kudus. Roh Kudus yang ada mereka tetap nyembah. Sebenarnya nyembah siapa nggak tahu. Itu 120 tahun yang lalu udah dinubuatin terjadi zaman kita. Ngeri nggak saudara? Ya, ibadah sejam aja cukup. Karena jemaat terlalu banyak, datang ya bersih-bersih 15 menit, ganti lagi. Makan apa firman kayak begitu? Nyembah apa kayak gitu? Orang kalau cinta Tuhan, ya, saya pernah ketemu ada satu anak Tuhan, ya kita diizinkan Tuhan menginjili orang itu, akhirnya orang itu bertobat ya. Dia ibadah 4 jam aja nggak berasa, saudara. Kok sebentar sekali? Kadang-kadang saya khotbah, Pak kurang lama Pak. Lamaan dikit dong khotbahnya katanya. Kenapa? Hatimu sedang cari Tuhan tuh. Tapi kalau orang nggak cari Tuhan, ya setengah jam aja. Lama bener khotbahnya sih. Kenapa? Karena hatimu nggak mengingini Tuhan. Yang kamu kerjakan itu apa? Rutinitas semata. Dan itu akan ngerusak. Dan mohon maaf, model munafik kekristenan kayak gitu tidak bisa membohongi Tuhan. Gara-gara duit orang kemana? Ke dukun supaya kaya. Gara-gara duit orang cari dukun, minta penglaris. Loh, dulu saya sebelum kenal Tuhan, ya mainan saya tuh dunia gelap, saudara. Mainan saya tuh kuasa gelap. Ngapain? Minta penglaris, pasang jimat. Ya, terus penyembahan berhala, ngundang setan. Saya kerjanya tiap malam Jumat pasti saya bikin ritual. Ngapain Pak? Ngundang setan datang supaya nyelesin saudara barang-barang saya biar kejual. Ya, beberapa orang yang masih dikuasai uang, ya gitu, ibadah tuh diremehin. Nggak usah lah. Ada proyek dulu lah. Saudara disuruh doa jam 5 pagi. Ngantuk Tuhan. Ya, mimpinya lagi nanggung nih. Ntar aja lah doa siangan dikit lah. Coba jam 5 ditelepon saudara ya. Berangkat lo ke Bandung. Ada tender nih, 2 miliar, bangun saudara. Ya, jangan pun jam 5, jam 4 pun, jam 3 pun, jam 2 pun bangun kalau duit. Saya ingat waktu itu kemarin ada satu anak Tuhan setahun yang lalu ya. Dia ditawarin kerjasama di Bandung. Waktu itu dia orangnya lagi di Jakarta. Lo pergi ke Bandung, dia bilang. Kita mau kerjasama project apalah, saya nggak tahu proyeknya, dia nggak cerita. Menghasilkan berapa juta saya nggak tahu. Terus dia bilang begini anak Tuhan ini, saya nggak mau, tidak bisa tanggal segini. Lo kenapa? Saya ada doa puasa. Saya harus melayani Tuhan. Udahlah, melayani Tuhan kan bisa di mana aja. Tidak bisa. Saya harus melayani Tuhan. Di tanggal segitu saya nggak bisa diganggu. Saya harus menghadap Tuhan. Uang mah gampang, digituin saudara. Padahal ini orang bukan orang kaya-kaya banget. Uang mah gampang. Kenapa? Ke-upgrade. Kalau saudara coba, ya ibadah jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita meeting ya. Oke. Ya nanti pertanyaan Tris Yanti dijawabnya nanti setelah habis khotbah ya. Kita akan bahas mau Roh Kudus, ya bahas apa aja lah, pertanyaan-pertanyaan tentang Roh Kudus, tipe Roh Kudus itu nanti bisa dijawab. Cuman dengerin khotbahnya dulu sampai habis. Ya, beberapa kita bisa ninggalin hadirat Allah seperti si bungsu ini. Loh kenapa? Duit. Kalau rohmu nggak di-upgrade, ketemu tawaran uang. Ingat ya, setan pernah tawarin Yesus uang loh dan kerajaan. Ya, setan bilang ke Yesus gini, sembah gua sekali aja. Di seluruh kerajaan ini tak berikan padamu.
Itulah kebohongan setan atas tawarannya kepada Yesus. Yesus bilang apa? Ya, sembahlah Allah, kamu sesat gitu. Lah orang Kristen, duit. Oh ya duit lah, Yesus makan baik, Yesus mah. Ya, saya dulu punya, sekali lagi saya punya usaha, saya penglaris saudara. Setiap bulan saya ritual. Pasang susuk saya dulu di sini. Ngapain Pak? Supaya kaya raya saudara. Ya, saya demi duit apa aja berani saya lakuin, kecuali matiin orang saudara. Ya saudara mau nyuruh apa ya tak kerjain. Pasang susuk sini. Pasang yang emas. Sok masuk saudara. Kalau tegang katanya berdarah, kalau nggak tegang nggak berdarah. Saya puji Tuhan kayaknya nggak tegang ya. Masukin saudara. Pasang susuk saya dulu. Ya setelah bertobat ya dikeluarin saudara semuanya. Ya jadi, nah apakah perubahan itu setelah dibaptis langsung cinta Tuhan? No. Ya kalau saya berani saya akuin. Orang main judi kenapa? Duit, pengen cepat kaya. Orang bisa pinjem uang tanpa berdoa. Jadi pinjem duit mesti berdoa Pak. Ya, kalau saudara minjem berdoa, seringkali kamu akan tahu keputusanmu itu apa. Minjem atau enggak. Ya pinjol rata-rata hampir 99% orang pinjol nggak pernah namanya berdoa dulu. Bukan berarti saya bilang berdoa itu harus pinjol saudara, bukan. Ya orang yang minjem online itu pasti enggak berdoa hidupnya. Karena bukan Tuhan yang diandelin ya, aplikasi yang diandelin sama KTP-mu. Orang namanya minjem duit tidak bayar, itu juga banyak di dalam kekristenan. Kenapa? Tidak di-upgrade hatinya, tidak ada firman, tidak ada kebenaran dalam rohnya. Ya kalau saudara hari ini berhutang, kabur kerjaannya, kan banyak orang Kristen kabur, saudara. Pindah sono, pindah sini. Kenapa? Hati-hati. Ini mau bahaya, saudara. Ya saya punya teman satu main judi diem-diem saudara, main trading diem-diem, lost 2M, kalah 2M, nangis. Kenapa? Duit. Kita dikasih firman Tuhan, salah satunya ngadepin dunia ini yang di dalamnya ada kuasa keuangan. Gimana caranya kamu ngatur, gimana caranya nolak dengan uang yang tidak benar, bagaimana caranya supaya kita tidak korupsi. Kenapa? Orang nggak mungkin nggak nafsu dengan korupsi ya, selama kamu tinggal di Indonesia. Kita bisa menghujat banyak pejabat di Indonesia, apapun jabatan mereka, menteri kah, eksekutif kah, wah nggak benar mereka. Kalau saudara di posisi dia, sama pasti kelakuannya pasti sama. Bedanya kita nggak di posisi itu aja. Ya saya melihat dengan kacamata yang seperti itu. Siapapun yang menduduki suatu jabatan itu, kalau rohnya nggak diisi kebenaran, sama. Mau Kristen mau apa, sama kelakuannya, korup. Kecuali kamu tinggal di Jepang, saudara. Yang mereka udah tahu bahwa ini nggak bisa korup, mencuri, maling, ketemu dompet tuh. Ya, saya pernah di bioskop, saudara, lagi di bioskop. Ya ibu-ibu lagi megang anaknya banyak, saudara, dompetnya jatuh, saudara, belepak. Pas bangkunya dia, bangku saya lagi mau duduk, saya lihat, ada dompet. Saya tuh paling sering lihat ke bawah, saudara. Saya tuh sering ketemu duit di parkiran, ketemu duit. Ini duit siapa nih? Nggak ada orang, ya sudah tak bawa saudara duitnya. Kadang tak sumbangin. Saya lihat dompet, lihat, wah, tanggal muda ini berarti habis gajian nih saya bilang. Banyak saudara, duitnya banyak.
Saya nggak hitung saudara berapa ya gitu, itu kurang ajar saudara. Saya itu kan dompetnya jatuh terbuka saudara, pas di bawah kaki saya. Saya lihat, saya ambil, wih duitnya banyak, langsung saya tutup, seret. Ya, habis tutup gimana Pak? Diem lah, enggak lah saudara, cari saudara. Ibu-ibu itu sempat saya lihat soalnya, dari jauh saya udah lihat, oh ada anak-anak. Saya cari aja di bioskop dan nggak ketemu. Ternyata di toilet. Saya Uber, ya, itu kan toilet perempuan saudara, ibu-ibu soalnya. Ya dia pakai jilbab. Ya saya tungguin di depan. Kalau nggak salah saya kasih ke istri saya yang masuk deh, karena perempuan sama perempuan saudara ya. Masuk, Bu, ini duitnya, dompetnya jatuh. Kalau hatimu nggak ada kebenaran, duduk dengan tenang saudara ya. Duit di tangan saudara, atau kita pindah studio berikutnya saudara. Ya shalom. Ayo lihat duit kayak. Ya saya pernah di posisi kerja, ditaruh Tuhan ibaratnya di tempat di ladang korupsi. Ya maksudnya itu saya kerja di sana bisa korupsi dan bisa menghasilkan jutaan. Ya belum ratusan juta, ya paling enggak puluhan juta bisa saya dapetin dalam tempo sebulan. Korup Pak? Enggak lah saya. Kenapa? Upgrade. Ya, di audit setelah saya kerja 10 bulan di audit tidak ada satupun barang yang hilang. Kenapa? Sebelumnya itu karyawannya semuanya korup dan dipecat-pecatin saudara. Masukin saya di situ. Saya nggak tahu sejarahnya itu bahwa di sana itu banyak yang korup. Saya nggak tahu. Saya cuma dikasih tahu sama OB sebelah. Itu juga cuman kayak dikasih kode-kode aja yang saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Awal-awalnya saya nggak tahu. Nah setelah itu mulai kerja di sana sekian lama, akhirnya dia ngasih tahu di situ itu banyak yang korup dia bilang. Nah lu tertarik nggak dengan korup katanya? Oh enggak, saya bilang. Nggak ada yang bisa nyogok saya. Ya dan saya lolos dari ujian itu. Ya jadi apa yang membuat kita itu di-upgrade? Ya, supaya kita itu bisa menguasai soal keuangan dan tidak serakah. Nah, kalau rohmu tidak dikuasai, keuanganmu bisa jelek. Nah, terbukti banyak orang Kristen, termasuk pendeta, tidak punya tabungan. Orang punya tabungan perlu nguasain hati loh. Ayo, betul apa betul? Ya, shalom. Terima kasih Kak Gun ya. Sekali lagi saya ulangin ya, orang punya tabungan itu bukan nungguin uang lebih, itu harus nguasain. Siapa yang bisa nguasain? Ya roh Tuhan. Roh Tuhan itu ngasih kita gambaran, ajaran. Kamu nggak bisa nguasain dengan ajaran Tuhan itu yang Tuhan berikan hikmat, gambaran begini dan begitu. Kamu nggak bisa ngikutin, nggak punya duit pasti gembel hidupnya. Ayo betul apa betul? Sekalipun kamu kerja mau UMR, ada yang punya usaha, duit gali lubang tutup lubang. Kenapa? Nggak upgrade. Karena saya juga dulu begitu. Ya kalau hari ini saudara dengerin firman ini, wah yang diomongin Pak Timotius itu betul tuh. Nah kamu belajar. Ya terima kasih. Belajar. Loh kenapa? Orang bisa begitu habis ya, mohon maaf ya, pendeta dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit. Ya itu juga ngawur saudara. Loh kenapa saya dulu duit saya habis buat pelayanan saudara. Pada akhirnya Tuhan tuh tegur saudara, kamu belajar nabung. Belajar saudara. Kenapa yang ngajarin siapa? Kalau saya sendiri mah nggak bakal mau dalam melayani ya, dalam sifat melayani Tuhan ya. Nggak punya pikiran nabung lagi, udah habisin aja buat Tuhan. Ternyata salah saudara, nggak bener itu. Nanti giliran kamu kena mau bayar pajak ya, mau nanti mau makan ongkos, mungkin juga ada hal-hal tanggungan, bayar listrik, bayar air, berdoa Tuhan tolong, ya elah kata Tuhan, listrik air aja nggak becus lu bayarnya.
Maksudnya nggak becus buat nanganin air listriknya, nggak becus. Itu beberapa pendeta, saudara, listrik bunyi, doa, saudara. Kok doa buat begituan mau ngapain, saudara? Kata Tuhan di sorga gini, perkara gembel aja nggak bisa ngatasin. Listrik kayak doa. Kalau yang ngasih masalah yang gedean dikit kenapa gitu? Orang mati lu mau hidupin kan gitu, saudara. Ya, kasih masalah yang bener aja, listrik. Diketawain sorga, saudara, yang ada. Ya, istri saya pernah tegur satu pendeta, Bapak naik mimbar, keuangan nggak beres, nggak usah naik mimbar Pak, digituin sama istri saya. Diem langsung pendeta. Kenapa? Karena beberapa jadi orang tuh, mohon maaf ya, nggak ada ketulusan melayani, taunya nanti kita akan diberkati. Memang pasti diberkati sih, cuman bau-baunya itu untuk namanya berharapnya itu kecium, saudara. Ya kalau saudara punya manggil pendeta, manggil hamba Tuhan, ya memang harus ngasih, saudara, ya memang harus ngasih, jangan enggak. Kenapa Pak? Karena dia kan juga punya kehidupan. Ya dia datang juga bayar, pakai ongkos, pakai bensin, saudara. Jangan nyuruh orang datang, saudara, panggil tukang sampah aja mesti bayar, saudara. Ibaratnya begitu. Ya tapi ada yang hamba Tuhannya jadi kayak berharap. Nah ini yang nggak benar juga. Nah, kalau saya enggak mau, saya banyak melayani orang miskin, saudara. Ya diberkati dari mana ya enggak tahu, saudara. Tapi Tuhan itu punya cara tersendiri. Nggak perlu saya jadi pengemis, minta-minta, saudara, dengan cara yang tidak benar. Saya enggak mau. Nah lanjut yang ketiga. Yang kedua ya tadi saya bilang, supaya apa Pak? Nggak serakah, nggak tamak. Yang ketiga, kalau orang namanya tidak mau mengupgrade, yang pertama tadi saya bilang apa? Kamu nggak akan punya kesabaran. Ya, saya ada belajar di sini, saudara. Belajar sabar mengerti namanya tentang visi misinya Tuhan ya. Itu nggak gampang, saudara. Beberapa saya gugur justru. Ya, tapi coba belajar. Ya sepanjang saya kayak pelayanan sekarang, ini nunggu udah berjalan hampir 2 tahun. Mau kemana lagi Tuhan? Ini mesti nunggu saya. Sampai visinya Tuhan itu terbuka. Nah kalau saya nggak punya kesabaran, nyimpang saya kemana-mana itu. Kedua, supaya apa? Bisa punya penguasaan diri soal apa? Keuangan. Beberapa orang bisa lost di sini dan banyak terjadi. Beberapa pengusaha walaupun Kristen, takut Tuhannya nggak ada. Yang ngelobi nyogok itu banyak. Loh kenapa? Firman nggak pernah bisa benar-benar kamu hidupi. Nah itu beberapa orang-orang kaya yang saya lihat. Pajak digelapin. Kenapa? Ya pasti masalah duit. Kamu merasa duit lebih penting. Ya sampai namanya satu teman saya pernah ngomong, pajak kita kan dipakai nggak benar sama pemerintah, itu urusan dia bukan urusan kita. Kalau semua lu mau urusin, lu jadi Tuhan aja sekalian. Jangan jadi anaknya, jadi Tuhan aja sekalian. Yang ketiga, orang tidak namanya mengubah hidupnya, saudara akan kehilangan ketaatan. Nah, setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan musibah. Nah, jadi kalau orang yang di-upgrade rohnya, buat ngapain Pak? Pasti nujunya ketaatan. Nggak mungkin pelanggaran, nggak mungkin keliaran, tidak mungkin. Tadi kita bahas tentang 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 ya. Ya. Nah, ini tuh tadi ayat 13-nya, kalau roh Tuhan mengajar, ya. Ayat yang ke-13-nya ya dalam firman ayat 13, siapkanlah akal budimu ya. Setelah akal budi ini disiapkan, di-upgrade seperti dalam Roma 12 ayat 2, kamu ngerti kehendak Tuhan, mana yang tidak berkenan, itu kamu akan tahu. Nah, tujuannya kemana? Pasti ke sini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, beberapa orang ya harus ngerti tentang ini. Kalau kita di-upgrade, ujungnya itu pasti ada namanya soal ketaatan. Kalau enggak taat, saudara ya, saudara bisa namanya melihat justru yang bukan yang baik. Saya melihat dua sisi ya, orang taat dengan yang tidak taat, Kristen sama-sama Kristen. Ya, Bapak Ibu juga boleh cek. Ya, kita sebagai sedikit penelitian loh ya.
Ya Bapak Ibu boleh cek, yang saya kasih gambarannya gini. Bapak Ibu boleh cari orang Kristen siapapun, pendeta kah, anak Tuhan kah, temanmu kah yang jadi Kristen kah. Kamu coba namanya berdiri di tengah-tengah, lihat orang taat, Kristen taat dengan Kristen yang serampangan, lihat hidup mereka. Beda nggak? Jelas beda. Kenapa saya pengen pada akhirnya jadi orang yang berjalan dalam ketaatan? Karena saya lihat itu soalnya. Saya lihat kok orang ini beda ya. Terus ketemu Kristen yang amburadul, saudara. Loh kok kayak gini ya gitu. Ini sama saya aja yang belum taat-taat banget, nggak lebih baik dari saya gitu. Ya ketaatan tuh banyak macam, saudara. Tapi ada ketaatan yang sifatnya tuh hari-hari. Ya doa itu enggak bisa kamu hilangkan. Itu ketaatan hari-hari kita. Menyembah Tuhan itu enggak bisa yang cuma seminggu sekali. Harus every day. Ya baca firman itu enggak bisa nungguin kamu tunggu susah dulu baru baca Alkitab. Kan beberapa begitu. Ya, Alkitab bukan jimat, saudara. Kamu baca langsung dapat mujizat, enggak begitu. Alkitab bukan kemenyan yang kamu tuang langsung terjadi mujizat, bukan begitu. Alkitab bukan penyembahan berhala, bukan. Alkitab dikasih buat ngapain? Ngerubah semua watak kita ini. Tujuannya itu. Mengajar kita mengerti siapa Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, beberapa orang bisa nggak taat, saudara. Kenapa? Karena emang nggak mau dibaca. Coba lihat 1 Samuel 10 ayat 13, 1 Tawari 10 ayat 13. Nah, jangan jadi Kristen tuh yang nunggu hancur, berantakan, nangis-nangis, rumah tangga kacau balau, perceraian di ujung tanduk, cari Alkitab. Sebenarnya itu Kristen kampungan tuh modelnya begitu. Ya, tiap hari taruh di lemari, saudara ya. Bersih, mengkilat bahkan. Kertasnya putih, lebih putih dari hatimu. Ini Alkitab udah kuning sama saya. Ya, Alkitab ditaruh buat ngapain? Kamu baca. Kamu mau belajar apa? Mau belajar tentang jadi pengacara? Alkitab bisa ngajarin bagaimana kamu berbicara dengan baik. Pas saya ingin belajar masak, Alkitab juga bisa ngajarin dalam pengurapan Tuhan. Kamu bisa olah dan apa yang dibuat tanganmu bisa berhasil. Pas saya bingung, Pak, nggak ada arah dalam kehidupan, Alkitab bisa tuntun langkah mana yang harus kamu ambil. Ini Alkitab. Dia bukan jimat. Seperti orang cari dukun pakai kemenyan, pakai hio, saudara, datang setan, gua mau ini. Kamu mau jadi dokter, Tuhan dokter segala dokter, saudara. Ada amin, saudara. Kamu mau punya iman, Alkitab bisa ngajarin bagaimana bertumbuh imanmu. Mana mungkin orang bisa tumbuh pakai bagaimana orang bisa tumbuh iman pakai otak? Nggak mungkin, saudara. Harus pakai Alkitab. Saudara namanya mau kesembuhan, Pak, Alkitab banyak ngajarin tentang kesembuhan. Nah, 1 Tawari 10 ayat 13. Nah, saya berdoa saudara harus tahu ya, 3 dari yang saya mau bahas ini paling tidak itu 1 kamu kerjakan. Yang mana, Pak? Yang saya nggak tahu, Bapak Ibu mau belajar yang mana. Ya, kalau Kristen sampai hari ini diajar, Pak, males, Pak, ngapain denger khotbah kalau gitu? Ngapain ibadah? Mending rusak sekalian. Kalau saya hidup dalam Tuhan itu, mau hitam-hitam, mau putih-putih, saudara, mau naik-naik, turun-turun, mau tenggelam-tenggelam, mau nyemplung sekalian. Kalau saya loh dalam kehidupan ya, saya kalau mau mutusin apapun, sekali saya melangkah, saya akan melangkah sampai habis, saudara. Lawan sekalian. Kayak kemarin saya ketemu satu orang, ada orang nggak benar, saya bilang ini tak lawan sampai mati, saya bilang.
Serius, saya nggak main-main orangnya. Saya ngelihat mau pendeta kayak mau siapa, mau orang Kristen, mau orang tua sekalipun nggak bener gitu, saya bilang saya akan lawan, sampai mati pun saya lawan. Saya modelnya begitu, nggak akan yang di tengah-tengah. Sekalinya ini ada sesuatu gitu yang nggak bener soal keuangan segala macam, ya saya ngomong sama istri saya, sempet dulu jangan gitu, oh enggak, saya bilang saya lawan serius. Kalau ini nggak bener, saya bilang dia manfaatin kita, saya bilang nggak pakai sopan santun lagi, saya bilang tak sikat semua sekalian, tak gosok palanya. Mau berantem tak berantemin sekalian. Kenapa? Tidak benar soalnya. Saya mendapati ini nggak benar, manfaatin orang nih. Serius. Nanti di luar mau ngomongin saya apa ya terserah lah, mulut lu mau ngomong apa. Kenapa? Karena nggak benar. Lu mau manfaatin orang nih. Ya jangan pernah namanya flexing. Ya flexing saya orangnya nggak mau negor, saudara. Kenapa? Itu urusanmu. Kalau manfaatin orang saya bisa cium. Ya, apakah karena kepekaan roh? Bukan. Ya mungkin kepekaan roh, tapi bukan yang sifatnya itu bernubuat, bukan saudara. Ya sifatnya itu Roh Kudus berbicara, bukan. Itu bernubuat. Tapi itu kepekaan yang muncul. Kenapa? Karena saya nggak mau manfaatin orang. Nah karena kita nggak mau manfaatin orang, lama-lama itu kelatih. Nah seiring kelatih itu roh kita tajam lama-lama. Dan kepekaan itu muncul karena saudara latih. Ya contohnya saudara misalnya jago dandan, saudara sambil merem karena tiap hari dandan, sambil merem pun saudara dandan juga bisa bagus. Kenapa? Dilatih soalnya. Kepekaannya pasti terasa. Ya kalau yang ibu-ibu, saudara, kalau yang laki-laki dandan ya aneh, saudara. Ya saudara masak nih. Oh, seingat saya kalau zaman dulu orang masak, ya garamnya setengah sendok teh. Zaman dulu nggak ada gitu-gituan, saudara. Cemplungin aja, bluk, pakai apa? Pakai feeling, saudara. Ya jangan saya pakai feeling, saudara, kasihan nanti darah tinggi semua yang makan. Ya betul ya. Zaman dulu orang tua nggak ada yang ya air sekian mililiter, nggak ada, saudara. Cemplungin aja kira-kira begini. Masukin bumbu, garam apa segala macam. Dan dengar baik, saudara. Ya rasanya bisa lama-lama, ya mungkin awal belajar nggak terlalu enak. Tapi karena terus dilatih, lama-lama kepekaannya kamu muncul, saudara, bisa enak. Ya, betul, saudara. Ya, shalom. Lah, sama karena kita nggak mau namanya manfaatin orang, lama-lama kita tahu, oh ini nggak bener. Saudara mau cari muka gitu depan saya gitu ya, atau kamu mau di depan orang, saya bisa cium loh. Oh ini lagi cari muka ini. Loh kenapa? Karena saya nggak mau lakukan itu. Itu semua buat apa gitu. Kita lagi berdiri di dalam kerohanian, bukan kemunafikan secara daging. Nah, saya banyak ngelihat kayak gitu-gitu, manusia yang model begitu tuh banyak. Kayak gini, oh ini lagi cari muka ini. Oh ini lagi jilat orang nih. Itu kelihatan. Dari mana Pak? Roh Kudus yang berbicara? Enggak, kepekaan muncul. Sampai-sampai orang mau diberkati aja bisa terasa. Oh ini orang bentar lagi diberkati Tuhan nih. Loh kenapa Pak? Dari ketaatan. Nah masalah Saul, kenapa Pak? Tidak taat. Dipenuhi roh Tuhan loh, dipenuhi Roh Kudus loh dia. Tuhan bicara apa? Tidak pernah taat. Nah Saul matinya kenapa? Karena tidak taat. Demikian Saul mati karena apa? Perbuatannya yang apa? Tidak setia terhadap Tuhan, bukan terhadap Nabi Samuel, bukan. Tuhan pakai Samuel. Saya sekarang lagi ngomongin firman Tuhan. Nah setiap hal-hal yang tersentuh lewat khotbah ini, dan itu adalah diri Bapak Ibu. Ya kenapa? Ketidaktaatanmu ke Tuhan, bukan ke saya. Saudara nggak perlu taat dengan saya. Saya bukan Tuhan, saudara. Yang jadi Tuhan tetap Yesus. Saya tetap jadi manusia. Nah, demikianlah Saul mati apa? Karena perbuatannya. Kepekaan itu sama dengan kata berbeda, saudara ya.
yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia apa? Tidak berpegang atau tidak setia pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk kepada arwah. Ya, dengar baik saudara. Saul tuh orang yang tragis, dipilih Allah, diberkati Allah, diangkat jadi raja, manusia sampah dibawa naik sama Tuhan. Siapa? Saul. Dia lebih hina daripada Daud sebenarnya. Kenapa? Bangsa suku Benyamin itu dikucilkan, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, ya saya bilang suku Benyamin itu dikucilkan. Saudara bisa baca dalam kitab Hakim-Hakim. Dikucilkan, dipilih Allah. Yang paling hina itu dipilih sama Allah, dibawa naik jadi raja. Setelah jadi raja, firman Tuhan gak pernah dipelajari oleh Saul. Lihat hidupnya kayak apa. Tuhan ngomong apa? Hajar Amalek. Saya pernah ngomongin spirit of Amalek. Amalek itu apa Pak? Ada dalam hidup manusia sampai hari ini. Spirit of Amalek. Loh kenapa? Nggak taat. Coba sekarang lihat. Saudara jangan pikir bahwa itu perjanjian lama Pak. Kadang-kadang orang Kristen tuh ya ngelesnya begitu saudara. Perjanjian lama Pak. Padahal perjanjian lama tuh firman, baru juga firman. Tuhan berkata dalam firman-Nya, Dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Kalau saudara mengkotak-kotakan dan membeda-bedakan firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, dengan semua namanya atribut bahwa Tuhan itu berbeda antara yang lama dengan yang baru, menurut saya ya pemikirannya udah mulai sesat gitu. Ya shalom. Nah ini tak kasih perjanjian barunya saudara, biar melek. Perhatikan saudara. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung apa? Kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, dengar baik saudara. Setiap namanya ketidaktaatan, setiap kesalahan, setiap namanya perbuatan, itu ada konsekuensinya. Ya, terima kasih. Nah lihat Ibrani 2 ayat yang kedua sekarang. Makanya sih kita ini hati-hati kalau nyakitin orang, ya kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, lebih baik kita mengalah lah. Beberapa ya kita tahu mengalah itu memang gak enak, tapi itu adalah kebenaran firman. Kalau kamu bisa namanya mengalah, artinya firman Tuhan itu sudah satu langkah mengubah hati kita. Yang dahulunya mungkin kita gak mau ngalah. Kalau ngadu bacot maunya menang terus. Saya dulu kalau ngadu bacot maunya menang terus. Hampir semua keluarga saya tuh kayak gitu, termasuk saya di dalamnya. Ya sekali kita kayak disakitin orang, saya diem saudara. Ya artinya apa? Ya firman Tuhan, kita pengen diubah lewat firman Tuhan. Kalau kita nyautin ya itu namanya firman Tuhan kita mentalin saudara. Ya terima kasih. Sebab kalau firman dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku. Ya, jadi maksudnya apa? Semua malaikat yang menyampaikan firman Tuhan tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ya, ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Yesus dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Ya, sampai di situ aja dulu. Nah, jadi ketidaktaatan manusia dalam hal-hal tertentu ada resiko yang kamu harus terima. Saul tidak taat firman Tuhan yang dia tidak taati. Ingat, firman Tuhan kalau kita tidak taati itu bahayanya di mana Pak? Firman Tuhan kan keselamatan. Pertaruhannya apa Pak kalau kita tidak taat dengan firman Tuhan? Keselamatanmu, pertaruhannya.
Kalau saudara namanya disuruh, ya andai kata kita nyuruh anak lah, ya misalnya namanya Budi beliin lontong dong di depan misalnya gitu kan, nggak mau. Kita cari adiknya mungkin, Cynthia beliin lontong ke depan. Siapa? Ya, kasih duit, berangkat dia beli lontong, setengah jam balik. Ini Pak lontongnya, tak kasih upah saudara, goceng 5.000 nih buat jajan, ya beli tas Hermes ya. 5.000 beli tas Hermes. Ini 5.000 ya, beli apa aja semua yang kamu bisa beli ya dengan uang 5.000 itu. Nah si Budi ini yang melanggar perintah saya ke dalam ketidaktaatan, dia kehilangan berkat saya 5.000 dalam satu case, dalam satu kasus ini soal membeli lontong. Nah kalau saudara melanggar dalam, misalnya Tuhan menyampaikan firman, bacalah firmanku, lakukanlah firmanku, inilah firmanku, inilah, dan itu poin-poin tentang keselamatan, dan saudara nggak kerjakan, bayangkan saudara dalam ketidaktaatan kita itu gimana coba. Karena setiap kasus, setiap case, ya dalam hal saudara taat ada blessingnya, nggak taat pasti kehilangan blessingnya. Nah saya rindu saudara itu belajar mengupgrade diri kita dalam firman Tuhan. Apapun pendeta nyampein apapun, saudara catat, oh ini saya perlu nih firman ini, oh firman ini nih saya harus belajar ini. Kalau enggak saudara kayak Saul, kehilangan proteksi Tuhan, didatengin musuh, mati si Saul. Beberapa ngapain? Ya Saul ngapain? Cari dukun, cari kuasa gelap. Nah kita ya contoh saya ini mantan main kuasa gelap tadi seperti saya ceritakan. Ada nggak momen dimana kita kayak punya keinginan kembali ke dalam kuasa gelap? Sebenarnya ada loh. Dalam nanti kita kejepit saudara, ini muncul loh semua dosa lama kita, tawaran iblis muncul. Udah kedukun aja, nggak apa-apa lah, ntar tinggal minta maaf lagi sama Yesus. Ya saudara dulu selingkuh, udah selingkuh lagi aja nggak apa-apa, Tuhan kan maha pengampun. Nggak taat sekali ini juga nggak masalah, toh gereja-gereja juga ngomong kok, ya Tuhan itu pengasih. Yang satu lagi datang lagi saudara, nggak apa-apa pinjem duit kali ini aja, kalau kemarin aja Tuhan bela masa depan enggak, kan gitu. Muncul semua tawaran iblis. Saya dulu pernah pelayanan di Pamulang ya. Ya betul ya Ibu Eva ya. Berapa begitu? Kenapa? Kalau misalnya saudara dalam keadaan lagi nyaman, nggak boleh, oh iya Pak, nggak boleh Pak, ntar kejepit saudara. Baru saudara mikir. Dari situlah kelihatan kesetiaannya apa enggak. Saya waktu itu ngelayanin satu jemaat, didoakan anaknya itu kepahitan. Dia kerja di salah satu stasiun TV Indonesia kita. Tuh saya alamin juga, ya betul ya. Nah, dan saudara tahu, dia minjemin duit ke banyak temennya. Suatu hari dia butuh uang karena apalah saya lupa. Dia mau nagih saudara, semua uang yang dia dipinjemin sama teman-temannya. Ditagih, nggak ada satupun yang mau nolong dia. Dia marah, dia kepahitan, dan dia kehilangan kesadarannya. Kehilangan kejiwaannya, mohon maaf ya, agak gila gitu. Beberapa tuh bisa sangat marah dan stres saudara. Belum jadi ODGJ belum, ya masih gangguan kejiwaan. Ya kita bahasa yang lebih gampang disebutkan adalah agak gila.
bisa ngamuk dengan aneh, dengan tiba-tiba, tiba-tiba baik, tiba-tiba bisa ngamuk, saudara. Kayak Huluk muncul, ya bisa jadi Huluk, bisa jadi manusia. Serius, ngamuk. Didoakan oleh banyak pendeta, termasuk saya. Saya nggak langsung doakan, saudara, tapi saya bilang, Bu, ibu harus berdoa, ibu harus puasa, ibu harus namanya ngebangun manusia roh ibu. Beberapa anak-anak orang Kristen bermasalah, kamu nggak bisa cari pendeta loh. Ya, beberapa anak-anak ya teman, ya maksudnya mohon maaf ya, anak-anak ibu bapak yang bermasalah, ya khususnya anak lah ya pokoknya bermasalah. Kamu nggak bisa semuanya melimpahkan itu. Ada memang pendeta doa kan sembuh itu ada, tapi minim itu. Nggak percaya coba perhatiin aja. Makanya ikut pelayanan lah. Makanya nanti kita bisa survei, bisa penelitian, bisa lihat kok yang ini enggak ya, kok ini sembuh ya. Itu banyak bisa dilihat. Kayak kemarin kita doain anak orang sembuh, saudara. Dari istri saya berdoa, saya ikut nyembah. Mengalami kanker di hidung, sembuh. Nah, saya kembali dengan anak yang tadi, yang ODGJ ini, yang udah mulai kejiwaannya bermasalah, didoakan, gak ada yang sembuh. Udah ke berapa puluh pendeta, gak ada yang sembuh. Dan saya sebelum doain, saya bilang, Bu, gini dulu. Habis itu kita doa, gak terjadi apa-apa. Sebulan, 2 bulan, gak terjadi apa-apa. Saya nasehatin tetap ya berubah, paling 2-3 hari, 3 hari begitu lagi. Dan karena dia putus asa, saudara, dia nyari dukun pemuka agama sebelah, ya di ruqyah, saudara, katanya di ruqyah, saudara. Wah, nggak tahu dibacain apa lah, saudara. Tambah gila. Ya nggak apa-apa kan Pak, sama-sama tujuannya kan baik Pak. Saya bilang palamu yang baik, saya bilang. Terus udah didoain sama pemuka agama sebelah, gimana? Tambah gila Pak. Saya ketawa, saudara. Rasain lu, saudara. Iya betul. Kita kalau udah lagi kegencet, saudara, ya muncul semua khawatir, ketakutan, worry kita, pikiran kita diperes, saudara. Masa depan kita. Ini kalau nggak muncul yang firman kita baca, habis iman kita, dibejek-bejek. Ya serius. Dan beberapa orang Kristen masih terlibat dengan kuasa roh dunia orang mati. Datang ke kuburan, ngomong sama bapaknya lagi dalam keadaan stres, saudara. Pak, udah nggak ada apa-apa nih, hidup gini. Nah itu saya bilang, ngomong sama orang mati. Boleh nggak Kristen ngomong sama orang dunia orang mati? Yuk. Saya serius. Beberapa yang ngomong sama istri. Karena saya punya temen anak pendeta. Ya lagi ada masalah, datang ke kuburan bapaknya. Pak, stres Pak. Bangkit lagi dong Pak. Nah kalau firman Tuhan kita hidupi dengan ketaatan, saudara, ya kayak misalnya dalam keadaan tekanan, muncul loh firman itu. Mau percaya nggak percaya itu muncul. Dia akan kayak kasih gambaran buat kita, atau suara, pikiran, itu muncul loh. Tenang. Nanti dia kasih gambaran ayat ini, ayat itu. Contoh saya doain orang ya. Doain. Korapata nama sunnah. Kasih dia ayat ini. Coba kalau saya nggak pernah baca Alkitab, ayat itu ngomong apa ya Tuhan? Terus Roh Kudusnya ngambek tuh, makanya baca. Serius. Ya beberapa ngapain begitu.
Dan saya ada satu anak muda waktu itu, dia pelayanan profetik luar biasa, sampai dengar suara Tuhan loh. Kenapa? Dia pernah doain saya, masih muda, seumuran adik saya, beda 14 tahun kalau nggak salah dengan saya. Dia doain saya, dia bilang, waktu dia doain saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Dia ngomong begini, Koko itu suka nyembah ya, dia bilang gitu. Loh, kok tahu? Saya bilang. Sambil merem dia, saudara. Ya, ini kan saya cerita sambil buka mata. Dia lagi doain saya sambil merem, dia bilang begini, Koko ini suka nyembah ya. Dia bilang. Loh, kok tahu? Saya bilang. Saya melihat ada kecapi emas muncul di kepala. Di kepala saya, maksudnya di belakang saya itu, di atas kepala saya muncul kecapi warna emas. Oh, hebat kan? Maksudnya gini, bukan saya yang hebat, maksudnya lihat orang nyembah Tuhan itu diberi tanda, saudara. Kamu ini suka nyembah. Kalau ada saudara suka firman, itu pedang roh loh. Nah, kalau kamu bentengnya kuat, perisai kamu besar loh. Itu ada sesuai dengan Efesus pasal 6 itu ada lambang-lambangnya, saudara. Nah, sayangnya yang kayak gini-gini kan jarang diajarin. Ya, beberapa orang Kristen ada aliran tuh yang ngerti tentang ini. Ya, salah satunya anak ini. Dia bilang, saya ngeliat Koko ini muncul sebuah kecapi berwarna emas. Nah, kecapi itu apa? Kalau saudara dikasih lihat kecapi, ya Tuhan, kecapi udah gak musim Tuhan, kasih dong keyboard, piano. Makanya suruh baca biar kita ngerti. Dikasih lihat kecapi, kita udah langsung tahu, oh apa worship. Saudara tahu hari ini pindah agama, ya, ke Bali, melukat deh gini. Ya, tirakat, saudara. Mandi air. Kenapa? Dari agama sebelah masuk Kristen, dipakai Tuhan sebenarnya dahsyat. Sayangnya nggak ada arahan. Kamu mau peka kayak apapun, selama hidup rohanimu nggak ada yang ngarahin, cepat atau lambat diserang setan, selesai. Dan setan tuh tahu kelemahan kita tuh apa. Ya, firman Tuhan kita pelajari supaya apa? Ngerti kebenaran, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Nah, kalau firman Tuhan nggak bisa mengupgrade rohani saudara nggak akan bisa bedain lagi. Makanya banyak orang Kristen, puasa gimana Pak? Ya itu, ya miskin rohaninya. Beberapa nggak ngerti sama sekali. Sayang sekali, padahal semudah telapak tangan saudara untuk belajar tentang firman Tuhan. Kenapa tinggal buka Alkitab doang, bolak-balik doang, saudara? Nah, saudara harus tahu kenapa seorang Daud tidak bisa langsung jadi raja sebelum firman masuk dalam hidupnya dia. Tidak seperti Saul tuh nggak ada firmannya langsung jadi raja, saudara. Tapi dalam keadaan kayak gitu, proteksi Tuhan juga hilang dalam hidup dia dan hidup dalam dosa. Siapa Pak? Saul. Simpson juga demikian. Yudas juga sama. Saya rindu saudara itu belajar tentang hal yang ini, saudara. Kenapa? Firman Tuhan, ya kamu harus upgrade dalam hidup saudara. Mana yang perlu dipelajari, rubah semua. Oh, saya orang kurang taat Pak, ya belajar taat, saudara. Oh, saya kurang nyembah Tuhan Pak, ya belajar nyembah Tuhan. Oh, saya males Pak buka Alkitab Pak, ya terus aja jangan males terus, saudara, ya. Karena ketidaktaatan itu bahaya, kita kehilangan banyak blessing yang daripada Tuhan. Tuhan itu sumber berkat, saudara. Yusuf nggak bisa langsung naik jadi seorang menteri, nggak bisa langsung sebelum firman kamu pelajari. Kalau saudara bayangkan Yusuf umur 17 tahun, 30 tahun tanpa firman Tuhan, mimpin bangsa Mesir sebegitu gedenya, ya, dan memberkati bangsa-bangsa tanpa firman Tuhan. Wah, brengsek pasti Yusuf. Itu tekanannya tinggi, saudara, bisa gila itu Yusuf.
Makanya Tuhan mempersiapkan dulu dengan firman-Nya Dia, kesabaran, ketenangan, difitnah tetap diam. Sampai momentum Tuhan ini udah ready, diberkatilah dia. Diberkati jadi menteri. Ya, jadi orang nomor 2 penguasa di Mesir, dan dia memberkati bangsa-bangsa. Saudara tahu memang jadi pemimpin itu gampang, berat saudara. Ya saya mimpin cuma organisasi kecil aja yang orangnya cuma ratusan lah, 300, 400, itu berat saudara. Berat, tantangannya nggak sedikit. Yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Saya sama istri saya nanganin 400 orang. Ya, yang satu cerewet nggak bisa diem, yang satu begini, yang satu dikasih flyer, di mana ya alamatnya? Padahal flyer ada tulisannya macam-macam deh, orang disentuh aneh-aneh. Nanti tanggal diganti ya. Oh saya pikir hari ini, macam-macam. Itu soal flyer aja ributnya aja bisa berapa orang tuh, zamannya kita masih mimpin 300-400 orang. Itu ngomongin flyer aja. Kurang lebih 5-6 orang itu bermasalah di flyer. Padahal tinggal baca, tanggalnya ada, jamnya ada, bisa masalah, bingung nggak saudara? Dan kita harus ngurusin yang kayak begituan yang nggak perlu kita urus sebenarnya. Saya pikir hari ini Pak, saya pikir jam segini Pak. Itu cuma soal flyer aja. Terus udah ibadah, saya pulangnya gimana? Ini kemalaman, ini begini, macam-macam. Itu 300-400 orang. Coba saudara ngelayanin satu bangsa, nggak botak pala kita gitu. Nah kalau firman nggak memberi kita kekuatan, ubanan semua saudara ya. Umur 2 tahun langsung ubanan. Kenapa? Pusing mikirin kayak gitu. Nah makanya kalau hamba Tuhan yang dimana dipakai Tuhan, jemaatnya banyak, saya percaya dia nyembahnya kuat semasa dia awal-awal kenal Tuhan. Dia mempersiapkannya kuat, makanya Tuhan percayanya banyak. Pusing loh saudara, saya ngurusin ini baru cuma ngomongin gambaran luar loh. Kayak tadi saya bicara cuma flyer. Gimana ngurusin kejiwaan orang itu lebih susah, dan gak ada apa-apanya dengan semua pelayanan yang cuma baptisan doang, mimpin pujian, gampang tuh semua. Khotbah, saya juga bisa khotbah. Susah Pak? Gampang. Yang susah apa Pak? Ngurusin kejiwaan orang, susah. Yesus ngurusin 12 murid dalam kejiwaan mereka, susah. Yesus aja dihianatin saudara. Susah. Ya kalau mau baptis orang, mau 10.000 orang baptis juga gampang saudara, itu cuman kelarin soal waktu aja. Ngurusin kejiwaan, kesabaran, ketekunan, ketaatan ya, dan punya iman, ngurusin ini, wah susahnya luar biasa. Dan Tuhan aja ngurusinnya model kayak kita begini butuh puluhan tahun kadang-kadang. Yang buat ngurusin seorang Yusuf butuh 13 tahun sampai dia matang dan ngerti apa yang Tuhan mau. Buat ngurusin seorang Musa jadi pemimpin butuh 40 tahun dulu baru dia bisa ngerti. Yang untuk namanya seperti Abraham bisa menerima berkat Tuhan butuh persiapan 25 tahun. Kenapa? Ngerubah di sini tuh susahnya luar biasa. Nah hari ini saudara dengar firman ini, belajarlah lemah lembut, terbukalah hatimu, dan pelajarilah firman. Berkat tuh gampang bagi Tuhan, tapi Tuhan itu butuh rohani kita sudah di-upgrade jadi yang lebih baik. Kalau ininya belum berubah, Tuhan pun tahan. Kenapa Pak Tuhan tahan? Karena kalau dilepaskan, ini sombong jadinya. Kalau sombong, orang sombong bisa masuk surga nggak? Nah itu yang Tuhan takutin. Tuhan nggak mau kita memberkati dan ngerusak hidup kita. Karena berkat itu bisa ngerusak.
Makanya kadang-kadang Tuhan, ini belum waktunya. Kalau kamu sama setan persugihan, malam itu juga kamu bisa diberkati kaya raya. Kalau setan makin sombong makin seneng setan, makin liar makin tidak terkontrol, makin berdosa, setan nggak masalah. Kamu mau rendah hati pun juga dia nggak masalah. Kenapa? Karena kamu udah terikat dengan setan. Mau rendah hati, mau sombong, mau hidup mau belangsakan kayak apapun, tetap masuk neraka. Kenapa? Kamu minta setan mimpin soalnya. Misalnya begitu, saudara. Setan nggak peduli. Lu mau rendah hati, kayak mau tambah sombong, kayak nggak pusing. Nah Tuhan nggak bisa. Mau berkati, wah ini kan ada banyak orang dulu gembel dikasih diberkati tambah sombong banyak ya. Ya dulu orangnya susah, giliran diberkati, wah jadi gitu kan. Kalau jalan lihatnya ke atas mulu, saudara. Banyak kan yang sombong ya. Lalu Tuhan nggak mau begitu, saudara. Kenapa? Ya karena itu mencelakakan jatuhnya. Dan Tuhan nggak mau bahwa itu semua ujungnya Tuhan kehilangan diri kita. Makanya beberapa orang nggak bisa terima berkat Tuhan yang besar. Kenapa Pak? Karena nggak bisa dipercaya. Nah makanya saudara lihat satu ayat terakhir, Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Ya, jadi kalau orang yang pengen namanya rohaninya ataupun juga hatinya berubah jadi yang lebih taat, lebih sabar, lebih bisa menguasai soal keuangan, ya baik juga dalam setiap macam-macam lah yang saudara bisa kuasai, butuh namanya buah roh kan itu. Nah saudara perlu makanan tuh yang keras, bukan yang cuma ngomong kasih karunia lagi, saudara. Adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi firman Tuhan ya supaya Bapak Ibu itu belajar. Karena beberapa orang itu ke dalam ketidaktaatan kita bisa, sekali lagi saya ulangin, bisa namanya melakukan pelanggaran firman Tuhan. Ya, ada orang ribut lagi soal boleh nggak ya makan buah yang dipersembahkan, ya orang lagi sembayang buahnya itu boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Kan gini-gini Pak, ya terserah mau makan. Boleh nggak Pak makan kambing kemarin yang dibagi-bagi? Saya bilang berapa pendeta aja nggak tahu. Saya juga bingung ya, gelarnya doktor lah, gelarnya ini, tetap mereka juga nggak tahu. Saya bilang kemarin waktu saya lagi rame-rame dengan anak-anak Tuhan, ya bentar lagi dipotong kambing, boleh nggak diterima Pak? Tidak boleh. Lu kan kita bisa doakan, bisa kuduskan segala macem. Ya kalau gitu lu ke kuburan aja, saya bilang tuh ada banyak buah kalau lagi cengbeng, makan ini tuh sono, saya bilang. Kenapa? Ya sekelas pendeta aja modelnya begitu, saya juga bingung kadang-kadang. Ya boleh nggak makan, sekali lagi ya, dikasih sapi, kambing, ya kemarin kan baru potong tuh. Boleh nggak? Mereka tuh doain dulu loh. Artinya dipersembahkan dulu. Kalau nggak percaya mainlah sono ke rumah ibadahnya mereka, tanya-tanya aja. Loh kenapa? Kenapa saya tahu? Ya karena dulu kan lingkungan saya orang begituan, saudara. Lingkungan saya orang begituan. Ya itu, karena apa? Didoakan makan sebelum kambingnya dipotong, itu didoakan dulu, saudara. Nah kalau didoakan artinya apa? Dipersembahkan. Nah itu kan dipersembahkan kepada roh-roh yang mereka percayai. Nah kalau udah dipersembahkan, boleh makan nggak? Ya tidak boleh, saudara. Sama kayak orang bawa buah ya ke kuburan, sembayangin, saudara. Nah setan tuh ambil makan sarinya. Makanya kalau saudara pernah makan namanya, dulu kan karena papa saya dulu masih Buddha ya, saya suka sembayang kubur tuh jam 12 malam, pernah saudara ke kuburan jam 12 malam. Kenapa ya? Ya karena ajaran-ajaran yang sebenarnya nggak berfaedah, saudara. Ya di dalam yang saya diajar. Dan akhirnya saya ke kuburan jam 12 malam sembayang di sana. Hujan-hujan, becek-becek lagi, saudara. Ya karena pikirkan
Kita percayanya demikian, saudara. Nah, setelah udah jadi Kristen, saya bilang, saya ini dibodohi setan. Terus waktu di sembayang altar, taruh buah, terus makan itu buah. Ya. Saya makan waktu itu buah apel sama pisang. Itu nggak ada rasanya, saudara. Rasanya malah sama. Menurut saya sama. Antara apel dengan pisang ini sama rasanya. Yaitu sama-sama nggak ada rasa. Gimana tuh jelasin ini, saudara tangkep aja sendiri. Ya, itu karena dulu saya belum Kristen, jadi nggak tahu ya, tak makan, saudara. Loh kenapa? Setelah pelajarin tentang dunia roh segala macam, itu seharinya dimakan sama setan. Ya, jadi setan itu nggak, jadi toko-toko buah tuh kok bisa dimakanin setan? Nggak bisa, kecuali kita manusia memberi izin. Ya, setan aja ngerti otoritas. Ya, setan aja walaupun dia setan nggak maling, saudara. Ya, kita beri dia izin untuk makan bagi orang-orang mati. Setan akan ambil. Ya, anyep rasanya. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau udah tahu, ya kalau belum tahu ya bertobat, ya minta maaf sama Tuhan. Kalau udah tahu ya jangan diterima lagi. Ya, kalau misalnya ditawari, boleh nggak Pak? Ditawari, kasihlah orang-orang yang berhak. Begitu aja, saudara ya. Saya semenjak tahu tentang itu, saya pun tidak pernah makan lagi sampai hari ini. Kebetulan saya nggak suka kambing, jadi memang nggak suka saya. Nah, saya berdoa saudara harus tahu bahwa apa yang dipersembahkan oleh manusia kepada dunia orang mati, ya jangan saudara sentuh, karena itu hal-hal yang tidak berkenan. Nah, saya rindu Bapak Ibu juga belajar hal-hal yang mungkin Bapak Ibu belum ketahui tentang ketaatan dan ketidaktaatan. Ya, pertama tadi kesabaran, kedua penguasaan diri. Itu ada dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke berapa ya? Saya buka di sini. Galatia 5 ayat 20-an lah, carilah. Itu buat apa sih Pak? Penguasaan diri. Firman tuh buat ngajarin kita itu. Ya, dan pelajari semua satu-satu supaya kita bisa lewatin semua tantangan dunia ini dengan firman Tuhan. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin. Ya, itu Galatia 5 ayat 23 kalau nggak salah. Ya, kelemah lembutan penguasaan diri, betul, ayat 23. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa memiliki Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Nah, jadi hawa nafsu keinginan kita itu perlu dikendalikan. Nah, uang itu sangat membuat kita tuh nafsu dengan keuangan. Ya, apalagi kalau tawaran-tawaran yang sangat mudah, dengan cara-cara yang mudah. Ya, ada banyak lagi sebenarnya bisa dijelaskan, tapi rasanya 3 poin ini cukup. Ya, atau 2 poin ini cukup rasanya. Ya, untuk saudara bisa belajar malam hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah sekali lagi Bapak di sesi yang kedua ini kami belajar sesuatu Tuhan, bahwa firman harus merubah hati kami, supaya hati kami ini hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya ada penguasaan diri untuk bisa mengendalikan soal uang. Baik juga kami punya ketaatan saat kami belajar firman. Kalau hari ini tidak ada ketaatan dalam hidup kami, ampuni Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, sebab Kau mengajar bukan untuk hidup kami liar semau-mau kami, tapi untuk mengikuti kehendak Allah, perkenanan Allah. Kami serahkan akal budi kami, rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Bapak Kau urapi, Kau memberkati Bapak tubuh jiwa roh anak-anak-Mu, dan meteraikan dengan kuasa nama Yesus. Terima kasih ya nama syukur patakara nama syikarapa. Biarlah pengurapan ini turunlah dalam nama Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Saudara, ya saya percaya bahwa firman ini bisa memberkati kalau saudara melakukan apa yang dikabarkan melalui firman-firman ini. Ya, kalau saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara bisa memberkati Hineni Ministry yang kami boleh jalanin dan memberkati banyak orang untuk melalui pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang mau nanya-nanya, mau sharing bisa tanya-tanya, saudara bisa
tulis komentar pertanyaanmu apa mengenai firman ini, ataupun juga yang saudara nggak mengerti tentang firman, ataupun juga saudara dapat firman Tuhan yang saudara nggak tahu artinya apa, ya sepanjang saudara masih mengingatnya, saudara bisa tanya, ya kalau saya bisa jelasin saya jelasin saudara. Misalnya Pak dapat mimpi ini, mimpi itu paling susah dijelasin saudara kalau mimpi ya, karena mimpi itu rumit